Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak kelas 4 yang baru? Selamat ya, sudah naik di kelas 4. Ketemu nih dengan Ustazah Elisa di sini. Kali ini kita akan belajar tematik tentang menentukan gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Tentu ini tidak menjadi asing ya, karena sudah dipelajari di kelas 3. Nah, kali ini kita akan lebih lagi mendalam dalam menentukan paragraf, kalimat utama, dan ide pokoknya. Nah, tujuan belajar pada hari ini, anak-anak dapat menjawab pertanyaan yang ada pada wacananya. Dan yang kedua, anak-anak dapat menentukan gagasan pokok pada paragraf. Nah, ayo, siapa yang tahu bacaan ini tentang apa ya? Sebelumnya, yuk kita baca bersama-sama ya. Nah, pada hari Sabtu, Salman bersama Jono, Susan, Ika, dan Tigor berkunjung ke Festival Budaya Nusantara. Dalam festival ini diadakan di Taman Mini Indonesia Indah dan dilaksanakan selama 6 hari, dari hari Senin sampai Sabtu. Setiap daerah menampilkan keberagaman budayanya, baik tarian, makanan, pakaian adat, maupun senjata tradisional. Nah, jadi kira-kira tentang apa ya bacaan ini? Nah, agar anak-anak tahu ini bacaan tentang apa, nah, kita tentukan dulu kalimat utamanya. Kalimat utama, apa itu kalimat utama? Nah, ternyata kalimat utama itu ada 3 macam. Yang pertama, kalimat utama awal kalimat. Yang kedua, di akhir kalimat. Dan yang ketiga adalah kalimat utama yang berupa campuran. Nah, kalau awal kalimat itu biasanya kalimat utama yang berada di depan sekali dalam sebuah paragraf. Kalau akhir kalimat tentu saja yang di belakang sekali dalam sebuah paragraf ya. Nah, kemudian kalau campuran keduanya. Nah, ini dia ciri-cirinya. Ciri-ciri kalimat utama yang berada di awal paragraf. Yang pertama, lihatlah kalimat kedua dari sebuah paragrafnya. Di situ ada kalimat yang diulang, kemudian ada tanda kata ini, itu, tersebut. Kemudian yang ketiga terdapat kata iya, mereka, nya sebagai kata ganti. Nah, itu ingat ya kalimat keduanya. Kemudian apabila kalimat utamanya berada di belakang atau di akhir paragraf. Nah, ciri-cirinya apa? Yang pertama, ada tanda dengan kata-kata oleh karena itu. Nah, kemudian ada lagi oleh sebab itu, dan satu lagi demikian. Nah, ini adalah kata-kata kunci atau di akhir paragraf ya. Kemudian paragraf campuran. Nah, tentu saja ini bercampur antara kalimat utama dan kalimat yang pertama dan terakhir. Ketika itu ada, maka itulah dia disebut dengan kalimat utama yang berada di campuran atau berada di seluruh paragraf ya, seperti itu. Nah, yuk sama-sama kita lihat contohnya. Ini contoh kalimat utamanya yang berada di awal paragraf nih. Di paragraf yang sama, pada hari Sabtu, Salman bersama Jono, Susan, Ika, dan Tigor berkunjung ke Festival Budaya Nusantara. Lihat kalimat keduanya. Festival ini, nah ada kata-kata ini di situ kan ya. Diadakan di Taman Indonesia Indah selama 6 hari, dari hari Senin sampai hari Sabtu. Setiap daerah menampilkan. Nah, ini artinya kalau sudah begini, udah jelas ini kalimat utamanya berada di awal kalimat. Nah, udah tahu nih kalimat utamanya adalah pada hari Sabtu, Salman bersama Jono, Susan, dan Ika berkunjung ke Festival Budaya Nusantara. Nah, untuk mengetahui paragraf ide pokok atau gagasan pokoknya, maka kita ringkas menjadi kalimat yang lebih efektif. Nah, kalimat yang utamain tadi ini kita ringkas nih. Kira-kira apa sih gagasan utama atau masalah utamanya? Nah, ternyata gagasan utamanya adalah Salman dan teman-temannya berkunjung ke festival budaya. Nah, anak-anak
Demikian cara menentukan gagasan pokok atau ide pokok. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.